Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Tasyadiah Putri, IMPM 18027. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi pada mata kuliah statistik, deskriptif atau non-parametrik dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibunda Helmawati. Baiklah, saya akan memulai penjelasan saya tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Bagian-bagian distribusi frekuensi terbagi atas 7. Yang pertama yaitu kelas-kelas. Kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Yang kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain, terbagi atas 2 batas kelas. Batas kelas pertama yaitu batas kelas bawah atau lower class limit. Yang kedua, batas kelas atas atau upper class limit. Yang ketiga, tepi kelas atau batas kelas nyata. Batas kelas nyata adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tepi kelas atau batas kelas nyata terbagi atas 2. Yang pertama yaitu tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya. Yang kedua, tepi atas kelas atau batas kelas atas sebenarnya. Yang keempat, titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Yang kelima, interval kelas atau kelas interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. 6. Panjang interval kelas atau interval size adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Ketujuh, frekuensi kelas atau class frekuensi adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Selanjutnya, penyusunan distribusi frekuensi terbagi atas 4 langkah penyusunan distribusi frekuensi. Pertama, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan dari data dengan cara data terbesar dikurang dengan data terkecil. Ketiga, menentukan banyaknya kelas atau K dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan keterangan K merupakan banyaknya kelas dan N merupakan banyaknya data. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas atau I dengan cara jangkauan dikurang dengan banyaknya kelas. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas pertama dipilih dari data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. Yang keempat, menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus atau teli sesuai dengan banyaknya data. Selanjutnya, contoh soal. Data mengenai jumlah modal dalam jutaan rupiah dari 50 pada perusahaan X. Berikut merupakan data-datanya. Dan buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Berikut penyelesaian. Pertama, kita akan mengurutkan data terlebih dahulu dengan data yang telah diurutkan sebagai berikut. Kedua, jangkauan data. Jangkauan data yaitu 98 dikurang dengan 18 sama dengan 80. Yang ketiga, banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan jumlah data yaitu 50 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,7 sama dengan 1 ditambah 5,6 sama dengan 6,6 dibulatkan menjadi 7. Yang selanjutnya panjang interval. Panjang interval I. I merupakan 80 dikurang 7 sama dengan 11,43 dibulatkan menjadi 12.
Selanjutnya kita akan mencari batas kelas pertama. Batas kelas pertama didapatkan yaitu 16, data yang terkecil dari data terkecil hasil pelebaran jangkauan. Data terkecil adalah 18. Kalau diambil 18 sebagai batas bawah kelas pertama, maka pada akhirnya ada data yang tidak masuk pada kelas tertentu. Berikut tabel dari contoh soal di atas. Berikut histogram, poligon frekuensi, dan kurva. Pertama yaitu histogram dan poligon frekuensi. Adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis. Contoh soal. Distribusi frekuensi hasil pengukuran tinggi badan 50 siswa. Didapatkan interval kelas turus frekuensi dengan 50, tepi interval dan titik tengah. Histogram dan poligon frekuensi pada gambar di atas. Yang kedua, kurva frekuensi. Kurva distribusi frekuensi disingkat kurva frekuensi yang dihaluskan mempunyai berbagai bentuk dengan ciri-ciri tertentu. Bentuk-bentuk kurva frekuensi. Yang pertama, simetris atau berbentuk lonceng, dengan ciri-ciri variabel di samping kiri dan kanan yang sama jaraknya terhadap titik tengah. Yang kedua, tidak simetris atau condong. Ciri-cirinya ialah ekor kurva yang satu lebih panjang dari ekor kurva yang lainnya. Yang ketiga, bentuk J atau J terbalik. Ciri-cirinya adalah salah satu nilai ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Yang keempat, bentuk U, dengan ciri kedua ujung memiliki frekuensi maksimum. Yang kelima, bimodal. Bimodal memiliki ciri-ciri mempunyai dua maksimal. Yang keenam, multimodal. Multimodal memiliki ciri-ciri mempunyai lebih dari dua maksimal. Yang ketujuh, uniform. Uniform memiliki ciri-ciri dan terjadi bila nilai-nilai variabel dalam suatu interval mempunyai frekuensi yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi terbagi atas 3. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Adalah distribusi frekuensi yang hanya berisi jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Ada dua jenis distribusi frekuensi biasa. Yang pertama, distribusi frekuensi numerik. Yang kedua, distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Jenis-jenis distribusi frekuensi yang kedua yaitu distribusi frekuensi relatif. Adalah distribusi frekuensi yang berisi nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Jenis distribusi frekuensi yang ketiga yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sekian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibunda Helmawati, yang sudah memberikan saya bimbingan dengan materi distribusi frekuensi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Halimatus Syadiah Putri, saya tutup penjelasan saya pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga kita dapat berbagi ilmu dengan berbagai cara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.